Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du, teman-teman sekalian, kembali kita di channel Majelis Raudhatul Istighfar, channelnya anak majelis. Sebelum kita melanjutkan daripada kajian sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada episode kali ini jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, insya Allah berkah. Baiklah, kita melanjut daripada video episode sebelumnya, yaitu setelah peletakan batu Hajar Aswad, maka kehidupan ketika itu sebelum turunnya risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendekati umurnya 40 tahun, beliau lebih banyak menyendiri atau khalwat, dan beliau beribadah dan memilih tempat beribadahnya untuk khalwat, yaitu di Gua Hira. Ketika itu yang berada di jalan di antara, yaitu di salah satu jalan yang berada di kota Mekah. Lalu ishtahara sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina qaumihi bi jami'i khisalil mahmudah. Semakin masyhur, ya, semakin terkenal di antara kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, dengan akhlak-akhlak terpuji, dengan perilaku-perilaku beliau yang terpuji, seperti sidik, amanah, wal hilim, wal haya, wa tawaddu. Ya, Nabi orangnya jujur, lalu Muhammad orangnya amanah, lalu hilim, sangat bijak, lalu beliau juga mempunyai sifat haya, yaitu pemalu, wa tawaddu, dan merendah diri. Hatta laqabuhu bil amin, sampai beliau mendapat julukan al-amin, sebagaimana telah kita ceritakan di episode sebelumnya. Selanjutnya, wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban aziman, dan adalah para kaumnya ketika itu dan para kerabat-kerabatnya serta para penduduk kota Mekah ketika itu hubban yuhibbunahu hubban aziman, sangat mencintai Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya cinta, dan sangat menghormati Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad dari umur beliau, dari ketika beliau masih kecil, min a'malil jahiliyah, daripada perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Falam yashrab khamran walam yasjud lis-sanam, tidak pernah, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminum khamar dan tidak pernah bersujud kepada berhala, ya. Sampai dikisahkan di dalam salah satu sirah ketika diriwayatkan oleh Ummu Aiman, ketika itu beliau melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari diajak oleh beliau punya paman, yaitu Abu Thalib, untuk mendekat kepada salah satu berhala, ya, salah satu berhala yang ada di berada di dekat daripada Ka'bah ketika itu. Nah, yang mana berhala itu merupakan tempat penduduk Mekah beribadah, bersujud kepada berhala tersebut.
Sampai diriwayatkan Nabi SAW sampai memerah Nabi punya muka karena enggan, ya, tidak mau untuk diajak oleh Abu Thalib. Akhirnya dengan terus dipaksa oleh Abu Thalib, akhirnya Nabi mengikuti daripada Abu Thalib untuk ke depan Ka'bah ketika itu. Sampai di perjalanan, sampai di depan berhala, Nabi melihat ada sesosok seperti jin yang besar yang ada di belakang berhala tersebut. Lalu sontak Nabi SAW lari dan tidak mau melihat berhala tersebut. Ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sedikit pun Nabi mengamalkan daripada amalan-amalan orang-orang jahiliyah. Lalu dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati, sebelum turunnya risalah, sebelum turunnya kenabian ketika itu, yaitu dengan irkhas, ya, dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan kejadian-kejadian luar biasa seperti minha taskhirul ghamamah, itu lahu fi safartihi tsaniyah ila Syam, seperti memayunginya awan ketika beliau safar ke kota Syam ketika itu. Lalu bersujudnya para bebatuan dan memberikan salam para pepohonan ketika itu. Lalu hinama qaraba arba'ina min umrihi, ketika mendekati umurnya Nabi Muhammad SAW 40 tahun, yaitu ahabbal ibti'ada anin nas wal ibadah, beliau menjauh daripada kerumunan manusia, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira'in, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memilih daripada tempat beribadahnya adalah Gua Hira. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, ia adalah di gunung di salah satu perjalanan di kota Mekkah. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja ila zaujatihi as-sayyidah Khadijah. Ya. Dan adalah Nabi SAW membawa daripada perbekalan, ya, untuk beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira ketika itu. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi, dan adalah Nabi Muhammad SAW beliau beribadah, ya, dengan tata cara ibadah kakeknya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina alaihi afdhalus shalah wa azkat salam. Ya, itulah bagaimana kehidupan Nabi sebelum turunnya wahyu ketika beliau berumur 40 tahun. Tidak ada pernah satu riwayat pun yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah beramal daripada amalan-amalan orang-orang jahiliyah. Dan adalah laqab yang terkenal daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu laqabuhu Abul Qasim. Abul Qasim. Lalu beliau dijuluki, ya, oleh malaikat Jibril adalah Aba Ibrahim. Aba Ibrahim. Jadi beliau mempunyai anak yang bernama Qasim dan ada juga anak yang bernama Ibrahim. Anak laki-laki beliau ini wafat ketika masih kecil. Itulah kisah daripada hayatuhu qabla risalah, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu, sebelum turunnya risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tonton terus channel YouTube Maulidul Istighfar, insyaallah manfaat, insyaallah berkah. Jangan lupa like, share, and subscribe, ya, supaya menambah daripada keberkahan kita semua dan ikut andil dalam perjuangan menyebarkan, mensyiarkan agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti terus episode ini, dan di episode yang akan datang kita akan
menjelaskan, yaitu awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.